Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Bagus Sarimuti dengan NIM 24065110080. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas UTS pemrograman multiplatform dari Bapak Akla. Baik, langsung saja. Di sini saya mengambil modul 4 dan mengerjakan soal nomor 1 dan soal nomor 5. Di sini untuk soal nomor satunya, jelaskan perbedaan antara fungsi get application document directory dan get temporary directory yang terdapat pada paket provider. Analisis kondisi di mana masing-masing directory tersebut lebih tepat untuk digunakan serta berikan satu contoh kasus penggunaan yang konkret untuk setiap jenis directory. Eh, Pada soal nomor satu ini diminta untuk menjelaskan perbedaan antara get application document directory dan get temporary Directory dari package pet provider serta menganalisis penggunaannya. Perbedaan utama dari kedua fungsi tersebut terletak pada sifat penyimpanannya. Get application document directory digunakan untuk menyimpan data bersifat permanen, sehingga file yang disimpan tidak akan dihapus secara otomatis oleh sistem. Dan sedangkan fungsi get temporary directory digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat dihapus oleh sistem kapan saja, terutama ketika storage dibutuhkan. Eh, Jika aplikasi membutuhkan penyimpanan data penting seperti catatan pengguna, maka lebih tepat menggunakan Get Application Document Directory karena datanya harus tetap ada. Dan sebaliknya, jika data hanya digunakan sementara seperti cache atau file preview, maka lebih tepat menggunakan Get Temporary Directory karena tidak perlu disimpan dalam jangka panjang. Contoh kasusnya yaitu Get Application Document Directory digunakan untuk menyimpan file catatan seperti content.txt pada aplikasi catatan ini. Dan yang kedua yaitu fungsi get temporary directory dapat digunakan untuk menyimpan gambar sementara sebelum benar-benar disimpan ke dalam folder catatan. Langsung saja itu saja penjelasan nomor satu dari saya. Dan untuk soal yang selanjutnya nomor 5 yaitu rancang ulang mekanisme penyimpanan gambar agar mendukung hingga 3 foto per catatan dengan ketentuan sebagai berikut. Berkas gambar disimpan dengan nama image 1 JPG, image 2 JPG, dan image 3 JPG di dalam folder catatan yang sama. Bagi kelas Node dengan properti Macron untuk menyimpan jumlah lampiran. Di sini saya langsung bukakan saja untuk filenya. Di sini saya sudah menambahkan uh, properti image count untuk menyimpan jumlah lampiran. Dalam implementasi saya di sini, gambar disimpan dengan nama image 1 JPG, image 2 JPG, dan image 3 JPG. Semua gambar berada dalam folder yang sama dengan file catatan, dan penyimpanan dilakukan menggunakan fungsi write as bytes karena gambar berupa data biner. Saya menambahkan properti image count pada kelas node untuk menyimpan jumlah gambar yang dimiliki oleh setiap catatan. Pada file helper, mana file helper? Nah, pada file helper, saya menambahkan save.image Note untuk menyimpan gambar berdasarkan indeks untuk source code-nya ini, dan delete not image untuk menghapus satu gambar tanpa mempengaruhi gambar lainnya. Dan untuk source code-nya ini, karena ini adalah ketentuan yang diminta dalam soal ini. Perubahan pada file dan selanjutnya untuk perbarui not editor screen agar mampu menampilkan maksimal 3 gambar dalam baris horizontal yang dapat dikulik di mana tombol tambah gambar hanya aktif jika kuota lampiran belum terpenuhi. Di sini untuk file not editor screen saya ubah penamaannya menjadi edit page di sini. Pada halaman editor, saya mengedit gambar ditampilkan dalam bentuk horizontal scroll dan maksimal hanya 3 gambar, dan tombol tambah gambar hanya aktif jika jumlah gambar belum mencapai batas maksimal. Jadi, alur kerjanya yaitu nantinya user menambahkan catatan dan gambar di halaman editor, dan data disimpan ke dalam folder catatan menggunakan file helper, dan nanti saat ditampilkan di homepage, data diambil kembali dari file sistem beserta gambar yang tersimpan. Langsung saja di sini
akan saya praktekkan untuk implementasi di aplikasi saya. Di sini masuk ke edit page, langsung saja kita coba tes satu untuk catatannya. Kita isi hai, fotonya kita pakai ada di sini yang sudah saya upload. Ini untuk satu foto masih bisa dua dan maksimalnya 3 foto. Ketika foto sudah mencapai batasnya atau ini tidak akan ada tombol plus lagi untuk menambahkan foto karena di sini image max-nya cuma 3. Langsung saja saya simpan. Nah, untuk implementasi di aplikasi saya itu di homepage-nya ini bisa digeser untuk fotonya dan ada fungsi delete catatannya. Coba kita akan menambah catatannya lebih dari 3. Tes 1. Kita coba menambahkannya lebih banyak lagi. Tes 3. Nah, pada aplikasi saya pada aplikasi catatannya saya buat ini, saya menambahkan fitur search ya untuk mencari catatan supaya supaya kita tidak repot-repot untuk mencari catatan. Langsung saja saya coba tes satu, tes 2, dan tes 3. Dan ini semuanya sudah berfungsi ya untuk semua yang ada di sini, dari add notes, previewnya, dan waduh, untuk previewnya dan fungsi dari delete catatannya juga sudah berfungsi semua. Eh, Mungkin segitu saja video dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.